Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu Jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah siang ini kita semua bisa duduk bersama sama-sama mengaji. Yang siang ini kita ingin bahas tentang harapan. Salah satu yang sering kita lupakan adalah harapan. Kalau dalam bahasa pengajian, harapan itu sebutannya adalah roja. Nah, kalau sudah disebut roja, maka harapan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bicara tentang harapan ini, kelak nanti kita akan jumpai harapan itu akan menjadi cermin yang paling jelas, ya, cermin yang paling jujur untuk melihat seperti apa wajah iman kita. Jadi iman itu kalau diibaratkan tubuh itu punya wajah. Dan cermin yang paling pasti untuk melihat wajah iman kita, cermin itu namanya adalah harapan. Iya, namanya adalah harapan. Yakni kepada siapa kita berharap? Iya. Sebagai orang yang beriman, harapan kita kepada siapa? Yang nomor satu, Bapak Ibu, kepada Allah. Iya. Bahkan kita semua diajari soal harapan ini dengan ungkapan la roja'a illallah. Tidak ada harapan kecuali kepada Allah. Allah adalah satu-satunya harapan kita. Kalau Allah adalah satu-satunya harapan, itu berarti mencerminkan apa yang memang sebenarnya menjadi wajah hakiki dari iman. Wajah hakiki dari iman itu kan tauhid. Maka pernyataan iman yang paling jelas adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, wajah iman bernama tauhid itu akan sangat jelas kita lihat pada harapan kita. Selama ini kita berharap kepada siapa? Inti dari tauhid itu kan pokoknya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah ini kalau dijabarin menjadi sangat luas. Baik kita sebagai orang yang beriman, tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pencipta kehidupan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan kecuali Allah, termasuk tidak ada cinta kecuali kepada Allah, tidak ada takut kecuali kepada Allah, dan tidak ada harap kecuali kepada Allah. Nah, karena tauhid, namanya juga tauhid kan berarti hanya kepada Allah. Kalau bercabang itu namanya tauhid enggak, Bapak Ibu? Enggak. Nah, kalau enggak, berarti harapan kita dalam bingkai tauhid itu hanya kepada Allah. Pertanyaannya, kita masih punya harapan enggak kepada selain Allah? Ini bapak-bapak sebagai suami punya harapan enggak kepada istri? Boleh nggak berharap kepada istri? Lo katanya berharap hanya kepada Allah. Kenapa kita punya harapan kepada istri?
Berarti nggak boleh dong punya harapan kepada istri. Boleh, tetapi tetap dalam bingkai tauhid. Apa itu? Sebagai suami, kita berharap istri kita dengan harapan yang diingini oleh Allah. Itulah harapan yang tidak lepas dari nilai-nilai tauhid. Kita bisa berharap kepada istri, istri berharap kepada suami, orang tua berharap kepada anak. Tapi harapan kita kepada siapapun, harapannya adalah mereka memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Ini berarti harapan yang tidak keluar dari nilai-nilai tauhid. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan sosial, sebenarnya Allah itu berkeinginan para istri itu sayang nggak kepada suaminya. Ya, itu sebenarnya keinginan Allah juga. Ya. Tapi suami ingin nggak disayang oleh istri? Ingin juga. Berarti di situ bertemu apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh suami. Nah, sekarang pertanyaannya, ternyata istri tidak melakukan itu. Istri tidak menyayangi suaminya. Kira-kira sebagai suami, perasaan yang muncul apa? Kecewa atau kasihan? Nah, itu yang akan menunjukkan wajah iman kita, tauhid atau belum tauhid. Ya, sebenarnya kalau tauhid itu ya tauhid atau bukan tauhid. Ya. Istri kok tidak memenuhi, tidak menyayangi suaminya. Sebagai suami, kalau kecewa, berarti dia kecewa karena istrinya tidak memenuhi harapannya sebagai suami. Tapi kalau berharap istri sayang karena sayang itu adalah keinginan Allah, maka yang muncul pada diri suami adalah tidak kecewa tapi kasihan. Kasihan karena istrinya tidak melakukan apa yang diingini oleh Allah. Nggak ada kecewa. Kenapa nggak ada kecewa? Karena sebagai seorang muslim kita lebih berharap disayang oleh Allah daripada disayang kepada selain Allah. Oleh selain Allah. Gak masalah tidak disayang oleh siapapun, yang penting saya yakin Allah sayang kepada saya. Itu sebenarnya nilai-nilai tauhid yang betul-betul tersimpan di dalam harapan. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah mengelola harapan itu bisa membuat orang jauh dari nilai-nilai tauhid. Karena itu memang pada akhirnya penting kita mengelola harapan ini. Nah, kalaulah harapan kita adalah apa yang diinginkan oleh Allah atas kita, maka hal yang paling Allah inginkan atas diri kita apa, Bapak Ibu? Hal yang paling diinginkan oleh Allah nomor satu adalah kita jauh dari segala yang tidak disukai oleh Allah. Maka itulah harapan seorang mukmin. Berharap jangan sampai melakukan apa yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul berharap hidup ini jauh dari apa yang tidak disukai oleh Allah, dosa atau maksiat. Tapi kan kadang kita terlanjur melakukannya. Nah, kalau sudah terlanjur melakukannya, apa yang kita harapkan dari Allah? Ampunan. Yang kita harapkan dari Allah adalah ampunan. Maka itulah yang membuat kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa kita berharap diampuni oleh Allah? Lewat doa. Lewat doa. Nah, maka bicara soal doa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kaitannya dengan anak.
doa apa yang paling disukai oleh orang tua yang dipanjatkan oleh anak-anak. Bahkan doa ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak. Dan ini yang kemudian diajarkan oleh para orang tua sedari awal. Terima kasih. Diajarkan ini dilepas saja. Sudah cukup. Ada yang tahu doanya? Ini sambil saya membuka Rabbil firli wali walidayya. Kita semua pasti pernah mengajarkan doa ini ke anak-anak, betul Bapak Ibu? Betul. Pertanyaannya, ketika anak-anak kita berdoa Rabbil firli wali walidayya, kita bahagia atau tidak bahagia? Sangat bahagia, betul? Baik, kita coba lihat, kita coba buktikan kenapa kita bahagia. Ini doanya. Kita senang sekali ketika anak mau berdoa Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku. Semua kita pasti akan mengatakan ya senanglah. Tapi tahukah kita Bapak Ibu, kalau kita betul-betul memahami hakikat roja, hakikat harapan, dan semua harapan kita sebenarnya pasti akan dipenuhi oleh Allah. Apalagi harapan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Karena Allah sudah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa kalian. Apalagi ini yang berdoa adalah anak, masih SD lagi. Putra keduanya Mas Fakih, mana itu Ananda? Pasti hafal dengan doa Rabbil firli wali walidayya, sebagaimana juga anaknya kita semua. Nah, kalau belum baligh itu kira-kira ada dosa enggak? Ya enggak. Anak belum punya dosa, berdoa Rabbil firli wali walidayya, maka kemungkinan besar doa anak ini diijabah enggak? Diijabah. Nah, pada saat diijabah Bapak Ibu, itu menjadi kebahagiaan atau beban? Kelihatannya bahagia karena dosa kita diampuni, dosa kita dihapus, betul? Nah, kalau betul kita coba lanjutkan ya. Kalau dosa kita, keburukan kita, kejelekan kita dihapus oleh Allah, berarti keburukan, kejelekan dan kesalahan itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan karena sudah dihapus. Nah, disitulah kita semua insya Allah akan menjadi orang tua yang baik. Kenapa? Ya, kesalahannya, keburukannya, kejelekannya sudah dihapus oleh Allah. Kalau sudah dihapuskan berarti kita akan menjadi orang tua yang baik. Nah, berarti dari doa Rabbil firli wali walidayya kita punya rumusan tentang orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu orang tua yang apa? Dari doa Rabbil firli wali walidayya kita jadi memahami bahwa orang tua yang baik adalah orang tua yang sulit dicari salah buruknya oleh anak. Kenapa? Karena yang menghapus keburukan kita siapa? Allah, tapi lewat anak yang berdoa. Nah, kalau anak berperan menghapus keburukan, kesalahan dan kejelekan kita, otomatis anak akan mudah atau sulit mencari dan menemukan keburukan
kejelekan dan kesalahan kita sebagai orang tua? Logikanya kan sulit. Logikanya sulit. Tapi fakta yang ada pada saya, pada kita semua, ini sepulang kita dari kantor ini ketemu anak gitu ya. Nah, coba sebutkan 5 kejelekan keburukan bapak, 5 kejelekan keburukan ibu. Coba sebutkan, nak. Apa kata anak? Bener nih bu, cuma 5. Ya Allah, kadang kalau lihat ini rasanya ketika anak kita berdoa Rabbighfirli wali walidayya itu menjadi apa bagi kita? Aslinya kan menjadi beban. Sebenarnya doa anak-anak kita diijabah enggak oleh Allah? Diijabah. Tapi diijabahnya itu digantungkan ke siapa? Ke orang tua. Ke orang tua. Maka kalaulah doa ini tidak diijabah, itu sebenarnya yang menggagalkan siapa? Orang tua. Untungnya anak-anak kita nggak paham tentang logika ini. Anak kita nggak paham. Coba kalau anak-anak kita paham, kira-kira apa yang akan dikatakan anak-anak kita? Pak, tiap hari saya doain bapak lah, Rabbighfirli wali walidayya 5 kali sehari. Setiap kali salat fardu, selesai salat fardu saya doa loh Pak, Bu, Rabbighfirli wali walidayya. Tapi kenapa saya masih melihat keburukan ibu, kejelekan ibu? Bapak, saya juga lihat betul. Ya, bapak yang suka marah, ya. Ibu suka ngomongin jeleknya orang. Iya, bapak yang masih punya kebencian. Itu kalau anak kita sampai bertanya seperti itu, kira-kira kita mau jawab apa? Untungnya nggak paham, jadi anak kita tetap aja Rabbighfirli wali walidayya. Kalau paham Pak, udahlah saya kapok doa Rabbighfirli buat apa saya doa Rabbighfirli kalau keburukan, kejelekan dan kesalahan bapak masih saja ditampakkan di hadapan saya. Iya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu cerminan bahwa kita masih punya harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini doa anak ke orang tua. Ya. Nah, kalau sebagai orang tua kita mendoakan anak-anak kita enggak? Iya. Nah, kalau doa ke anak-anak, doanya apa Bapak Ibu? Rabbighfirli wali walidayya diajarkan oleh Allah di Al-Qur'an. Nah, kalau doa orang tua untuk anak-anak, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya. Ya Allah, karuniakanlah untuk kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun bagi kami. Qurrata a'yun itu apa artinya? Penyejuk mata, penenang jiwa, penentram hati. Itu qurrata a'yun. Ya, mata sejuk, hati tenang, jiwa tentram. Dan itu kita bisa temukan ya kalau lewat doa ini ya kita bisa rasakan dari pasangan hidup dan anak-anak. Ya, ini objeknya malah 2 kalau ini, tidak hanya anak tapi juga pasangan hidup. Kalau yang membaca para suami ya berarti minta istri untuk jadi qurrata a'yun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari doa ini sebenarnya ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apa pertanyaannya? Sudahkah kita menjadi qurrata a'yun bagi pasangan hidup kita? Mungkin gak ada suami yang belum jadi qurrata a'yun bagi istrinya? Mungkin. Nah,
dalam keadaan belum menjadi qurrata a'yun bagi suaminya, atau bisa jadi istri belum jadi qurrata a'yun bagi suaminya, boleh nggak berdoa dengan doa Rabbana hablana min azwajina? Boleh nggak Bapak Ibu? Ya boleh, masa nggak boleh? Doa ini juga ada di Quran, boleh. Cuma masalahnya pantas nggak? Nah itu kan menjadi tanda tanya. Boleh sih boleh, tapi pantas nggak ya? Nah ini juga memberikan pesan, iya. Di dalam soal berdoa, Bapak Ibu yang rahmati Allah, pilihannya 3. Berdoa, setelah itu berharap dikabulkan, atau berdoa setelah itu berusaha memantaskan diri bagi dikabulnya doa, atau memang dari awal saya sudah berusaha memantaskan diri saya untuk berdoa. Mana yang tepat di antara ketiganya? Yang ketiga ya, memantaskan diri ya, untuk berdoa. Tapi selama ini yang sering dipakai yang mana? Bahkan yang pertama, yang penting berdoa, setelah itu berharap dikabulkan. Kalau yang kedua masih lumayan lah, mau berdoa dan berusaha memantaskan diri bagi terijabahnya doa. Tapi sebenarnya yang paling tepat adalah memantaskan diri untuk berdoa. Berarti bagi para suami, kalau pengen berdoa Rabbana hablana min azwajina, dia harus jadi apa? Jadi qurrata a'yun dulu bagi istri. Sebagaimana istri jadi qurrata a'yun dulu bagi suaminya, baru berdoa. Nah ini belum, tapi minta, itu namanya apa? Curang kan? Belum jadi qurrata a'yun tapi berharap pasangan hidupnya jadi qurrata a'yun. Dan ini juga berlaku bagi anak-anak. Iya, khusus bagi anak-anak, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang tua yang menjadi qurrata a'yun bagi anak-anak kita? Bapak ibunya belum jadi qurrata a'yun tapi minta anak-anaknya jadi qurrata a'yun. Iya. Untungnya anak-anak juga nggak paham ya. Jadi habis sholat jamaah bersama keluarga ya, bapaknya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anaknya bilang apa? Amin. Itu karena nggak paham aja aminnya. Kalau anak sudah paham, anak akan bilang apa? Alah Pak, minta saya jadi qurrata a'yun loh. Bapak sendiri sudah jadi qurrata a'yun belum bagi saya? Maka sebenarnya doa itu tidak hanya sebatas harapan kepada Allah. Doa yang sesungguhnya adalah maklumat. Iya, maklumat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sedang mengingatkan diri saya sendiri. Iya. Ada banyak hal ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang harus kita fahami ya, dari doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kembali kalau tadi ya, manakah yang lebih tepat saat kita berdoa ya, maka yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Dari awal berusaha menjadi pribadi yang pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, salah satu tanda bahwa seseorang pantas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah punya harapan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini betul-betul menunjukkan, ya Allah, tidak ada yang saya harapkan dalam hidup saya kecuali Engkau. Tidak ada yang saya harapkan dalam hidup saya ini kecuali Engkau. Nah, pertanyaannya, pada saat kita berharap dan pada saat kita berharap kepada Allah, kan ada yang kita harapkan. Mana yang lebih bernilai? Berharapnya kepada Allah atau terwujudnya apa yang kita harapkan? Yang lebih bernilai harapannya kepada Allah atau terwujudnya harapan? Harapan kepada Allah itu lebih bernilai daripada apa yang kita harapkan. Betul? Kalau betul, mana yang membuat kita bahagia? Saat harapannya terpenuhi atau harapan kita tidak terwujud? Yang lebih membuat kita bahagia?
seandainya harapan itu terwujud, berarti harapannya masih ada atau sudah nggak ada terhadap yang sudah terwujud itu? Ya sudah nggak ada, udah terwujud. Tapi bagi yang harapannya belum terwujud, berarti harapannya masih ada nggak? Berarti yang membuat kita bahagia saat harapan terwujud atau belum terwujud? Pastinya bagi kita semua ya sebagai orang yang beriman berharap bisa tindak ke tanah suci nggak? Ya, berharap kan. Harapan itu kita sampaikan kepada Allah lewat doa. Lewat doa. Iya. Mungkin kita sudah berdoa minta bisa berangkat ke tanah suci sejak 10 tahun yang lalu, bisa jadi lebih ya, katakanlah 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini harapan itu belum terwujud. Berarti harapannya masih ada nggak? Masih. Nah, sementara bagi yang sudah terwujud, masih ada nggak harapan untuk berangkat lagi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji? Sudah nggak ada kan? Kalaupun ada harapan kan bukan untuk memenuhi kewajiban. Ya karena kalau sudah sekali berarti hukumnya sunnah. Dan tahukah kita, inilah yang menyebabkan kita kenapa berharap kepada Allah itu justru bahagia ketika harapannya belum terwujud. Kenapa? Karena pada kasus haji, contoh maksud saya haji, kita berharap ya Allah berangkatkan saya tahun ini. Orang kalau berharap haji kan berarti punya keinginan. Dan orang kalau sudah punya keinginan berarti ada niat. Sudah ada niat untuk menunaikan haji. Iya, kita minta kepada Allah agar niat itu diwujudkan. Nah, kalau sudah niat berhaji terus tidak jadi berangkat karena memang tidak ada biaya, kita dapat pahala haji nggak dari niat kita? Dapat. Nah karena belum berangkat berarti berharap tahun depan berangkat. Tapi tahun depan nggak berangkat juga. Dapat pahala haji nggak? Dapat. Dapatnya dari mana? Dari niat. Sementara yang harapannya kemudian terwujud bisa berangkat, berarti dia dapat pahala dari dia menunaikan ibadah haji. Maka kalau dilihat dari sisi ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu berhaji, niat bismillah, daftar, kapan berangkatnya Pak? Ini saya baru daftar, insya Allah sesuai dengan ini nomor antrian, saya akan berangkat 32 tahun yang akan datang. Ya walaupun sudah ditulis 32 tahun yang akan datang, tapi kan ibadah haji tiap tahun selalu ada. Maka walaupun di situ 32 tahun, tapi berharapnya kapan kita berangkat? Tahun ini. Berarti bagi yang dapat antrian nomor 32 dapat pahala haji berapa kali? 32 tahun. Ini kalau kita mengambil sisi positif, sisi kebaikan, dan memang nggak ada yang tidak ada kebaikannya. Nggak ada yang tidak ada kebaikannya. Berarti memang betul Bapak Ibu, kebahagiaan kita justru ada pada saat harapan kita belum diwujudkan oleh Allah. Karena kalau belum diwujudkan, kita masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan itu sekali lagi menunjukkan betapa kuatnya wajah tauhid kita. Karena memang kita diajarkan untuk tidak boleh berharap kepada siapapun kecuali berharap kepada Allah. Kalaupun kita berharap kepada selain Allah, ternyata harapannya adalah, harapan kita kepada selain Allah adalah berharap mereka melakukan apa yang diingini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap anak-anak kita solih, bukan karena solih itu menyenangkan saya, enggak, tapi karena solih itu sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya ada orang tua melihat anaknya belum solih, yang muncul
jengkel, mangkal, marah atau kasihan? Kasihan. Karena anak kita belum memenuhi apa yang diinginkan oleh Allah. Maka memang pada akhirnya nggak ada kata marah, nggak ada kata benci, yang ada adalah kasihan. Termasuk kalau kita melihat ahli maksiat, yang muncul benci atau kasihan. Karena sebenarnya kita menginginkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita benci kepada orang yang berbuat maksiat, karena kita benci dengan kemaksiatan mereka, padahal kita benci kemaksiatan mereka karena kemaksiatan itu sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang dan luas sebenarnya ya, nilai-nilai tauhid ini baru sebagian. Mudah-mudahan ya, dari harapan nanti kita bisa bercermin lebih banyak ya, untuk melihat seperti apa wajah tauhid kita. Waktu juga yang membatasi. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.